Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita terus berakar, semakin mendalam di dalam Tuhan. Dan kita terus berbuah-buah seperti apa yang sedang kita bangun. Bagaimana kita bisa memahami makna dan arti daripada berbuah. Karena terkadang kita perlu punya pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud berbuah. Karena terkadang pengertian kita salah dengan apa yang Yesus mau dan maksudkan tentang berbuah. Karena itu kita sudah belajar bahwa buah menunjukkan pohonnya apa. Jadi kalau pohon kita adalah Yesus, pokoknya adalah Yesus, seharusnya hidup kita, buahnya adalah Kristus di dalam hidup kita. Itu yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan buah yang berbeda. Karena setiap pohon yang baik pasti buahnya baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi nggak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik atau sebaliknya. Dan di sini dari kemarin kita pelajari bahwa dari buahnya kita bisa mengenal. Jadi nggak mungkin pohon ara menghasilkan semak duri atau semak duri menghasilkan pohon ara. Jadi kalau pohon kehidupan kita, buah-buah yang kita keluarkan adalah buah-buah daging, berarti jangan-jangan pokoknya kita belum melekat kepada Kristus. Kita masih daging. Sukacita kita, apa yang dilihat di luar itu ternyata tidak seperti yang di dalam. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang beragama yang akhirnya membunuh Yesus. Itu aneh sekali. Paulus berkata, aku dapat bersaksi tentang mereka. Di kitab Roma, aku dapat bersaksi tentang mereka. Tetapi aku dapat bersaksi tentang mereka. Jadi walaupun mereka itu giat untuk Allah, tetapi mereka itu tidak memiliki pengertian yang benar. Dalam Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mungkin kisah gereja di Roma yang Paulus sampaikan ini bisa menjadi contoh, dan kita bisa melihat dengan jelas sebuah contoh bagaimana dari buahnya kita bisa kenal. Buah seperti kayak Paulus misalnya, dia membunuh, dia menyiksa banyak orang Kristen, dia memimpin pergerakan, ya, membangun orang dengan sebuah kebencian, dengan munculnya pengajaran yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Dia setuju dengan kematian Stefanus. Kan aneh ini. Orang bercerita tentang Allah, berteriak tentang Allah, tetapi untuk membunuh. Bahkan Tuhan Yesus berkata akan datang masanya, dan sudah tiba, bahwa nanti akan ada orang-orang, katanya dalam Yohanes pasal yang ke-16 dikatakan mereka akan berbicara atas nama Allah. Saya langsung bacakan saja dalam Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan akhirnya menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Ini kan aneh, membunuh, tapi mereka menyangka berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi kita lihat bahwa kekristenan yang sesungguhnya buahnya tentu tidak boleh seperti itu. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi buahnya adalah, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai, perdamaian, mengampuni, memaafkan. Bukan buah-buah daging. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, kita kan berbuah banyak. Dan yang dimaksud berbuah banyak inilah yang kita belajar bahwa buah menunjukkan pohonnya. Jadi kalau kita adalah pengikut Kristus, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita punya ruang untuk keberhasilan, kita punya ruang untuk kegagalan. Kita tetap bisa mengasihi orang, mengampuni orang, walaupun orang itu menyakiti, melukai kita. Dan ini yang membuat banyak orang, ya saya dengar bagaimana katanya orang Kristen ya nerimo, bukan nerimo. Jauh di dalam kehidupan kita, daging kita berontak. Tetapi karena kita melekat kepada Kristus, Yesus itu saudaraku, dia
seperti domba yang keluh, domba kecil dibawa ke pembantaian, diam, tidak melawan, padahal dia Tuhan, dia Raja. Ketika orang mencobai menantang dia, ingat dia Tuhan, tetapi dia mengajarkan, dan ajarannya adalah mengasihi musuh-musuh kita. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau pohon kita melekat, buahnya itu adalah buah Kristus. Ini yang kita akan belajar sungguh-sungguh, bahwa buah itu menunjukkan pohonnya. Buah itu bicara tentang karakter kita yang terus bertumbuh seperti Kristus. Di Galatia 5 ayat 22. Jadi jangan sampai kita, Paulus berkata, mereka giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar apa yang terjadi. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, bahwa mereka akhirnya menolak kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran. Mereka tidak bisa tunduk. Mereka justru melawan kebenaran. Dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan ini kacau sekali. Karena itu kita ingin bertuhan dengan benar, bukan sekedar beragama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengar kebenaran ini. Mereka boleh dilawat di jamah Tuhan, disentuh Tuhan. Pengertian-pengertian yang salah, kebenaran-kebenaran diri sendiri ditolong oleh Tuhan, dilepaskan. Sehingga kami mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami berbuah-buah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.